Pernahkah Anda bertanya, mengapa perubahan besar di dunia seringkali berawal dari sesuatu yang sangat kecil? Mengapa satu pikiran mampu mengubah hidup seseorang? Mengapa satu niat dapat mengubah arah sebuah keluarga, bahkan sebuah peradaban? Para filsuf sejak ribuan tahun lalu telah mencoba menjawab pertanyaan ini. Dalam tradisi Yunani kuno, dikenal sebuah gagasan yang disebut mikrokosm dan makrokosm. Manusia disebut mikrokosm, jagat kecil, sedangkan alam semesta adalah makrokosm, jagat besar. Gagasan ini muncul dalam pemikiran para filsuf seperti Plato dan berkembang dalam berbagai tradisi filsafat setelahnya. Intinya sederhana, apa yang ada di dalam manusia mencerminkan apa yang ada di alam semesta. Menariknya, gagasan serupa juga hidup dalam berbagai kebudayaan timur. Dalam falsafah Jawa dikenal istilah jagat cilik dan jagat gede. Jagat cilik adalah diri manusia, pikiran, hati, dan batinnya. Sedangkan jagat gede adalah alam raya beserta seluruh kehidupan yang melingkupinya. Keduanya tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah, melainkan saling memengaruhi dan saling mencerminkan. Karena itu, orang-orang bijak zaman dahulu lebih dahulu membangun dirinya sebelum berusaha mengubah dunia. Mereka percaya dunia luar hanyalah cermin dari dunia dalam. Jika hati dipenuhi keserakahan, maka dunia akan dipenuhi perebutan. Jika batin dipenuhi kemarahan, maka konflik akan terus bermunculan. Namun jika hati dipenuhi kedamaian, maka kedamaian itu akan memancar kepada orang-orang di sekitarnya. Mungkin inilah sebabnya mengapa perubahan terbesar dalam sejarah hampir selalu dimulai dari satu manusia yang berani mengubah dirinya sendiri. Jagat kecil ternyata bukan sesuatu yang remeh. Ia adalah benih, dan seluruh jagat besar hanyalah pohon yang tumbuh dari benih tersebut. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita benar-benar mengenal jagat kecil yang ada di dalam diri kita? Bayangkan sebuah danau yang tenang, lalu seseorang menjatuhkan sebuah batu kecil ke permukaannya. Batu itu memang kecil, tetapi gelombangnya terus merambat ke segala arah. Semakin jauh, semakin luas pengaruhnya. Begitulah manusia. Apa yang terjadi di dalam dirinya tidak pernah berhenti hanya pada dirinya sendiri. Satu pikiran melahirkan sebuah keputusan. Satu keputusan melahirkan sebuah tindakan. Satu tindakan membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter. Dan karakter seseorang dapat mengubah nasib banyak orang di sekitarnya. Filsuf Tiongkok kuno mengajarkan bahwa keteraturan dunia dimulai dari keteraturan diri. Sebelum seseorang ingin memperbaiki keluarga, masyarakat, atau negara, ia terlebih dahulu harus membenahi hati dan perilakunya sendiri. Hal yang senada juga tampak dalam pemikiran filsuf Romawi. Dalam renungannya, ia mengingatkan bahwa manusia memang tidak selalu mampu mengendalikan dunia luar, tetapi selalu memiliki kesempatan untuk mengendalikan pikiran dan sikapnya sendiri. Mengapa para filsuf begitu menekankan diri sendiri? Karena jagat besar bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia dibangun oleh miliaran jagat kecil. Setiap manusia membawa pikirannya, membawa emosinya, membawa niatnya. Lalu semua itu bertemu, saling memengaruhi, dan akhirnya membentuk wajah dunia yang kita lihat hari ini. Ketika banyak hati dipenuhi kebencian, dunia terasa semakin keras. Ketika banyak hati dipenuhi kasih sayang, dunia menjadi lebih damai. Barangkali inilah makna terdalam dari hubungan antara jagat kecil dan jagat besar. Alam bukan sekedar tempat kita hidup. Kita ikut membentuknya sedikit demi sedikit melalui setiap pilihan yang kita buat. Maka sebelum bertanya mengapa dunia menjadi seperti ini, mungkin ada pertanyaan yang lebih penting untuk diajukan kepada diri sendiri. Bagaimana keadaan jagat kecil yang ada di dalam hati kita hari ini? Pada akhirnya, perjalanan menuju jagat besar selalu dimulai dari jagat kecil. Manusia sering menghabiskan hidup untuk mengejar perubahan di luar dirinya. Ingin mengubah keadaan, mengubah orang lain, bahkan mengubah dunia. Namun, banyak tradisi, filsafat mengingatkan bahwa perubahan yang paling mendasar justru dimulai dari dalam. Filsuf Yunani kuno dikenal dengan ajakannya yang sederhana namun mendalam. Kenalilah dirimu sendiri. Kalimat ini bukan sekadar ajakan untuk mengetahui siapa diri kita, tetapi untuk memahami pikiran, keinginan, ketakutan, dan kesadaran yang menggerakkan setiap tindakan. Ketika seseorang mulai mengenali dirinya,
Ia menjadi lebih bijaksana dalam berbicara, lebih hati-hati dalam bertindak, dan lebih tenang menghadapi kehidupan. Dari satu pribadi yang berubah, lahirlah keluarga yang lebih damai. Dari banyak keluarga yang damai, tumbuh masyarakat yang lebih harmonis. Perubahan besar ternyata sering berawal dari langkah yang hampir tak terlihat. Mungkin itulah makna terdalam dari hubungan antara jagat kecil dan jagat besar. Jagat besar bukan hanya langit yang membentang, gunung yang menjulang, atau lautan yang luas. Jagat besar juga adalah kehidupan yang kita bangun bersama, hari demi hari, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Karena itu, mengenal diri bukanlah perjalanan untuk menjauh dari dunia, melainkan cara terbaik untuk kembali hadir di dalamnya dengan lebih sadar. Jika hati dipenuhi kejernihan, tindakan akan membawa kebaikan. Jika tindakan dipenuhi kebaikan, lingkungan perlahan ikut berubah. Dan ketika semakin banyak manusia menjaga jagat kecil di dalam dirinya, jagat besar pun ikut menemukan keseimbangannya. Maka, sebelum berharap dunia menjadi tempat yang lebih baik, mulailah dengan merawat ruang yang paling dekat dengan kita, hati, pikiran, dan kesadaran. Sebab bisa jadi perubahan yang selama ini kita cari di luar telah lama menunggu untuk dimulai dari dalam diri kita sendiri.